selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elena Natalia, NIM D1A01022. Saya akan menjelaskan tentang peradaban pada zaman Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Remulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Pada 550 sebelum Masehi, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Mycenae yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadi secara dramatis pada 509 sebelum Masehi, ketika rakyatnya menggulingkan Raja Turkwin, raja terakhir di kerajaan Romawi. Berkembangnya Romawi menjadi kekaisaran besar. Zaman Republik Romawi dimulai pada 510 sampai 31 sebelum Masehi. Pada 264 sebelum Masehi, Romawi berhadapan dengan Kartagia, bangsa yang menguasai wilayah Afrika Utara dan Mediterania Barat. Kedua bangsa ini kemudian bertempur dalam Perang Punik, di mana Romawi berhasil menghancurkan peradaban Kartagia sepenuhnya. Nasib Republik Perubahan ketika muncul tiga serangkai yang disebut Triumvirat. Mereka adalah Julius, Kaisar, Pontius, dan Crassus. Dari pemerintahan demokratis, rakyat Roma malah menobatkan Kaisar sebagai penguasa tunggal yang praktis menjadi diktator. Kebesaran Kaisar menimbulkan ketidaksenangan dan pemberontakan dari kelompok yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius. Brutus dan Cassius memang berhasil membunuh Kaisar, tetapi keinginan mereka urung terwujud, sebab Jenderal Octavian segera mengambil posisi Kaisar dan memproklamirkan diri sebagai Kaisar Romawi yang pertama dengan menyandang nama baru, yaitu Kaisar Augustus. Pada masa Kaisar Augustus, inilah Romawi mencapai puncak kejayaannya. Keturunan Augustus juga membuat Romawi menjadi kekaisaran yang stabil selama hampir 200 tahun lamanya. Masyarakat Romawi lebih fokus dan membangun sistem pemerintahan, hukum, dan undang-undang untuk negara. Hukum Romawi pada dasarnya termasuk jenis hukum perdata dan zaman kekaisaran Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Kaisar Byzantium Julianus I. Hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi ini menjadi landasan serta patokan yang kuat bagi pembangunan hukum di seluruh dunia. Sementara, situasi Romawi saat itu yang belum stabil membuat negara harus selalu siap terhadap berbagai ancaman serangan. Untuk mempertahankan eksistensinya, Romawi mempunyai dua modal utama, yaitu pemerintahan dan pembentuk angkatan militer. Pasukan Romawi pun dikenal sangat kuat karena dilatih dengan baik dan sangat disiplin. Karakteristik peradaban Romawi kuno lainnya adalah inovasi yang mengagumi di bidang arsitektur, seperti contohnya dengan membangun monumen-monumen, istana, dan fasilitas umum berukuran raksasa. Selain itu, peradaban Romawi kuno mempunyai andil besar dalam perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, kesenian, dan masih banyak lainnya. Kepercayaan bangsa Romawi kuno pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politisme. Masyarakat percaya terhadap roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian, pada masa pemerintahan Tiberius 14-37 Masehi, tumbuh agama baru yakni Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius 378-395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan kekaisaran Romawi. Segera setelah kematian Theodosius, kekacauan terjadi dan pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada 476 usai dikalahkan oleh orang-orang barbar. Peninggalan peradaban Romawi kuno, Closius Sirus Maximus Castel Angelo, tembok Hadrian Corpus Juris Civilis, Kasra Sastra Epos Anis oleh Vegelius, karya sastra Ode, dan Satirs oleh Harotius, karya sastra Amores dan Ovidius.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati dengan NIM D1A021023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara pada zaman abad pertengahan. Pada zaman ini merupakan keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Ada yang menarik pada zaman ini yaitu dengan keberadaan perebutan kekuasaan oleh kerajaan dengan dewan gereja. Hal ini terjadi karena teori teokratis yang berkembang pada zaman tersebut, di mana kehendak Tuhan dan wewenang raja berbanding lurus dengan paus atau pimpinan gereja. Pada prinsipnya, teokratis merupakan paham di mana terbentuknya negara merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat, atau dapat diartikan para cendekiawan dan keadaan sosial masyarakat masih sangat kolot. Dengan adanya perdebatan yang demikian ini, maka timbullah dua macam hukum, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur kenegaraan atau keduniawian, yang kedua, hukum yang mengatur keagamaan atau kerohanian. Pada pembahasan ini akan sangat menarik dengan adanya dua macam kodifikasi hukum, yaitu yang pertama corpus juris atau yang dikeluarkannya oleh raja, yang kedua corpus juris canonici atau yang dikeluarkannya oleh gereja atau paus. Corpus juris yang telah menjadi kodifikasi ini berisi tentang instrumen, yaitu merupakan sebuah ajaran tentang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, Pendeksten yang merupakan penafsiran belaka yang dilakukan oleh para sarjana, kodeks yang merupakan perundang-undangan yang dibentuk oleh kerajaan, novelen yang merupakan tambahan pada suatu peraturan tertentu. Abad pertengahan ini pada tahun 479 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad ke-8. Karena pada abad ini peran gereja sangat dominan sehingga sangat membelenggu kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak berkembang sehingga para ahli pikir tidak bisa bebas dalam mengembangkan pemikirannya. Dalam perjalanannya, kita dapat menyelidiki beberapa orang tokoh filsuf yang menyumbangkan pemikirannya dalam bidang negara dan hukum. Menurut Herman, pada zaman ini dikenal aliran filsafat patristik dan skolastik berdasarkan teos. Filsuf terkenal pada masa ini adalah Augustinus pada tahun 354 sebelum Masehi dan Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1275 yang memunculkan ajaran Thomisme. Selain itu, dikenal juga filsuf-filsuf Muslim pada zaman keemasan abad pertengahan, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Ghazali yang menunjukkan hubungan mata rantai dengan sejarah filsafat Yunani. Thomas Aquinas merupakan murid dari Albertus Agung yang mengembangkan pemikiran Aristoteles. Filsafatnya adalah teologis yang memadukan pemikiran Augustinus dan Neoplatonisme dengan mempergunakan pemikiran Aristoteles. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu negara ini yaitu yang pertama Plotinus, yang dikenal dengan Neoplatonisme. Aliran yang berupaya menggabungkan ajaran Plato dan Aristoteles dikenal dengan sebutan Neoplatonisme, yang merupakan puncak terakhir dalam sejarah filsafat Yunani. Aliran ini bermaksud menghidupkan kembali filsafat Plato, tapi tidak berarti bahwa pengikut-pengikutnya tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf lain, seperti Aristoteles misalnya, dan aliran Stoa. Ajaran Plotinus tentang negara tidak begitu banyak ditemukan dalam refleksi sejarah. Ia hanya mengatakan bahwa seseorang adalah wajar memenuhi tugas-tugasnya sebagai warga negara, sekalipun ia tidak tertarik pada masalah politik. Tokoh yang kedua yaitu Santo Augustinus. Menurutnya penguasa tunggal, monarki merupakan representasi Tuhan di dunia. Dia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut meski diikuti oleh rakyat umum dasar, nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Lebih lanjut melihat konsep negara dengan wewenang yang terletak pada rakyat luas atau demokrasi sebagai suatu negara yang tidak ideal, karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan. Lebih anehnya lagi, dia menganggap bahwa perbudakan adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah yang mesti diterima oleh para budak. Perbudakan menurutnya adalah salah satu upaya untuk menebus dosa.
Thomas Aquinas dalam tulisannya The Requiem Principum memiliki pandangan mengenai negara, yaitu negara bersifat hierarki di mana ada yang memerintah, menata pemerintah, dan ada yang mentaatinya. Dalam hubungannya dengan kekuasaan Tuhan, tujuan akhir hidup manusia adalah kesenangan dan kebaikan terhadap Tuhan. Maka contoh dari kekuasaan Tuhan di dunia ini adalah pemuka agama, Paulus, Petrus, dan lain-lain. Dalam mencapai semua kebaikan untuk mencapai kebahagiaan bersama, maka dilakukan tukar-menukar terhadap sesama untuk memperoleh keuntungan. Manusia adalah kebahagiaan abadi, maksudnya adalah tuntutan agar setiap manusia mendahulukan kesejahteraan umum daripada mementingkan kepentingan individu dan harus taat terhadap negara. Negara memiliki fungsi spiritual keagamaan yang sakral. Negara merupakan bayangan sempurna kekuasaan dari kerajaan Tuhan, dan kekuasaan negara bersifat subordinatif.